Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku lagi di Puspitas Diary. Alhamdulillah seperti biasa di pagi yang cerah ini ya guys. Aku hari ini mau ngajak kalian sharing lagi dan diskusi lagi. Dan kali ini mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita beli skincare. Dan di sini aku punya 8 poin yang penting banget untuk diperhatikan. Dan kenapa kok perlu dibahas? Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, ketika aku tidak memperhatikan 8 poin ini, biasanya aku pertama akan menyesal, yang kedua biasanya skincare-nya nggak kepake lagi, atau yang ketiga produknya jadi mubazir gitu guys. Bahkan yang paling parahnya lagi kalau misalkan skincare-nya itu nggak cocok di kulit aku. Dan kali ini aku bahasnya sambil skincarean pagi ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi skincarean juga, yuk kita skincarean bareng. Oke, poin pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah jenis kulit. Ternyata guys, banyak banget di antara kita yang udah beli skincarean seabrek banyak banget, tapi ternyata nggak paham soal jenis kulitnya sendiri. Nah, sebenarnya itu salah kaprah sih ya guys. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian nih ya, kalau udah bisa beli skincare sebanyak itu, otomatis kalian seharusnya sudah bisa menyimpulkan sendiri jenis kulit kalian itu apa. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu jenis kulit kalian itu apa, itu akan sangat lebih mempermudah kalian untuk beli skincare yang kalian butuhkan. Jadi nggak akan mubazir ya guys. Contoh misal nih ya, karena jenis kulit aku itu kering, jadi otomatis aku lebih cenderung beli skincare yang mengandung hyaluronic acid, ceramide, atau aloe vera, atau yang mengandung centella asiatica dan lain sebagainya. Lanjut ya guys, yang kedua adalah permasalahan kulit. Maksudnya di sini adalah kita harus paham betul mengenai permasalahan yang kita sedang alami di kulit kita. Contoh nih ya guys, kalau misalkan kita mengalami jerawatan, nah kita harus tahu nih jerawat ini ditimbulkan karena apa. Karena jerawat itu sifatnya multifaktor, jadi kita harus paham betul ya. Misalkan nih, jerawat yang ditimbulkan karena hormon atau jerawat yang ditimbulkan karena skin barrier kita yang rusak. Kalau jerawat diakibatkan oleh hormon, kita bisa nih pakai obat jerawat atau obat total jerawat. Tapi kalau misalkan jerawat kita ditimbulkan karena akibat skin barrier yang rusak, kita hanya cukup fokus pada skincare yang menghidrasi kulit dan balik lagi ke basic skincare. Jadi beda banget ya guys obatnya, jangan sampai kebalik. Lanjut, yang ketiga di sini adalah budgeting. Hal ini penting banget dan juga salah satu hal yang sangat mendasar karena skincare ini sifatnya digunakan long last ya guys, atau kita gunakan itu hampir setiap hari dan dalam waktu yang lama. Jadi otomatis pengeluaran untuk skincare adalah pengeluaran yang hampir pasti kita keluarkan setiap bulannya. Penting banget nih guys untuk kita menyisihkan sebagian uang kita untuk beli skincare. Jadi kalau misalkan kita mau beli skincare, kita nggak pusing lagi karena sudah ada bagiannya sendiri. Nah, untuk aku pribadi biasanya aku menyisihkan kurang lebih 1 juta per bulan. Tapi 1 juta itu nggak selalu habis tiap bulan ya guys. Biasanya aku sisihkan sedikit untuk aku cobain produk baru guys. Dan ini sifatnya subjektif banget, bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan jumlah produk yang kalian beli, jenis produk yang kalian beli juga, masa produk yang kalian beli juga. Jadi misalkan kalau skincare yang kalian pakai itu biasanya 1 bulan habis, berarti tiap bulan kalian harus menyisihkan uang untuk beli produk tersebut. Beda lagi kalau misalkan ada produk yang habisnya 2 atau 3 bulan sekali, jadi otomatis jatuhnya akan lebih hemat guys. Selanjutnya, poin yang keempat yang paling penting juga, belilah skincare sesuai dengan kantong guys, atau yang affordable bagi kalian. Ini juga penting banget supaya kalian nggak tersiksa ketika kalian beli skincare, biar nggak stres ya guys. Dan sekarang itu banyak banget produk-produk lokal yang bagus banget dan harganya juga affordable di kantong kita guys. Terkhusus nih buat skincare yang paling sering kita pakai, misalkan sunscreen. Kalau sunscreen kan kita pakai nggak cuma sekali 2 kali ya, bahkan sehari itu bisa berkali-kali. Karena kita wajib reapply sunscreen 2-3 jam sekali. Dan di sini aku pilih sunscreen Skin Aqua SPF 50 dan aku beruntung banget bisa cocok sama produk itu. Selain harganya juga affordable, dia juga bisa dicari di mana aja guys, gampang gitu. Dan masih banyak banget kok guys brand-brand lokal yang hasilnya juga bagus banget dan harganya juga affordable di kantong kita. Lanjut, poin selanjutnya adalah pahami ingredient utama pada skincare. Nah, di sini teman-teman diharapkan banget bisa lebih paham nih ya mengenai ingredients yang terkandung pada skincare yang kita gunakan. Ini tuh sangat penting banget ya guys, apalagi kalau misalkan kulit kita itu sudah mengalami permasalahan. Contoh nih, karena kulit aku pernah mengalami skin barrier yang rusak, jadi otomatis aku lebih memilih produk yang menghidrasi kulit aku, yang mengandung ceramide, yang mengandung centella asiatica, karena kedua kandungan tersebut juga sangat bagus untuk memperbaiki skin barrier aku. Dan di sini biasanya aku juga menghindari beberapa kandungan yang ada di dalam skincare, misalkan kayak alkohol, perfume, niacinamide, retinol, vitamin C, salicylic acid, karena beberapa hal tersebut juga bisa memicu kulit aku lebih sensitif atau teriritasi. Oke, lanjut ya guys. Yang poin ketujuh adalah carilah skincare yang masuk kategori basic skincare terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu basic skincare itu apa aja, jadi basic skincare itu ada facial wash, moisturizer, dan sunscreen. 3 hal itu sangat penting banget guys. Nah, kenapa kok bisa penting banget? Karena kalau misalkan kalian sedang mengalami
mengalami permasalahan pada kulit kalian, terkhusus akibat skincare yang kalian cobain, kalian bisa balik lagi ke skincare basic. Intinya skincare basic itu kayak obat untuk kulit kalian guys. Nah misalkan kalau ada pertanyaan, Kak tapi aku udah pakai essence atau aku udah pakai toner yang cocok banget nih di kulit aku, kayak gimana dong? Gak apa-apa guys, tetap pakai aja, tapi sambil berjalannya waktu kalian juga harus tetap cari basic skincare yang kalian butuhkan sesuai dengan jenis kulit kalian. Selanjutnya adalah pastikan produk yang kalian beli original. Nah caranya tahu kalau misalkan produk yang kita beli itu original adalah kalau misalkan kalian beli online, belilah di tempat atau di marketplace yang terpercaya, misalkan di Shopee, di Tokopedia, di Sociola, atau bisa langsung beli di website dari produk skincare yang kalian beli. Nah kalau aku pribadi biasanya aku tuh belinya di Shopee guys. Nah kalau aku beli di Shopee biasanya aku beli di Shopee Mall atau memang di toko yang jadi langganan aku. Nah biasanya toko yang jadi langganan aku itu ada tanda star atau star plusnya. Tanda tersebut juga sebagai penanda kalau misalkan memang toko itu tuh sering banget dibeli sama konsumen, dan bahkan konsumen-konsumen tersebut juga memberikan nilai yang bagus untuk toko tersebut. Nah penilaian itu juga berdasarkan dari barang yang original, dari servis yang bagus, dari barang yang packagingnya juga bagus, dan lain sebagainya. Dan yang gak kalah pentingnya, biasanya juga toko itu juga mencantumkan Shopee garansi 100% original. Jadi misalkan apabila produk yang kalian beli itu nggak original, kalian bisa mengajukan refund atau pengembalian uang yang kalian gunakan untuk membeli produk tersebut. Dan kalau misalkan kalian beli di toko yang offline, kalian bisa beli di toko yang benar-benar terpercaya, yang biasanya orang itu sering beli di situ guys. Nah biasanya kan ada ya dalam suatu kota itu orang-orang tuh lebih cenderung untuk beli skincare itu di tempat tersebut, dan kadang orang-orang itu lebih memilih untuk beli yang offline ketimbang online karena lebih percaya aja lihat produknya langsung. Poin yang terakhir dan yang gak kalah pentingnya adalah carilah review atau testimoni mengenai produk yang akan kalian beli guys. Hal ini sama persis dengan apa yang aku lakukan sebelum aku menentukan produk-produk apa aja yang aku beli guys. Contoh misalkan aja aku beli Centella Ampoule Madagascar Skin 104, itu juga berdasarkan review dan testimoni orang-orang guys, karena berdasarkan yang aku baca dan yang aku tonton, mereka tuh pada bilang bagus banget di kulit mereka. Begitu juga dengan produk-produk yang lainnya, misalkan kayak Skintific, Luxurious Facial Oil Serum, lalu juga ada tonernya dan lain sebagainya. Jadi aku beli pun juga berdasarkan testimoni dan review orang-orang. Tapi balik lagi ya guys, bahwasanya skincare yang kata orang itu bagus itu juga belum pasti dan belum tentu bagus di kita juga. Jadi memang harus dicobain sendiri guys. Begitu juga dengan skincare yang viral, yang hype banget, yang sampai orang-orang itu bilang itu bagus banget. Jadi memang harus dipakai dulu ya guys, baru kita bisa bilang itu cocok atau enggak. Oke guys, sekian dulu ya sharing dan pembahasan aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video aku. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan buat teman-temanku yang muslim, selamat berpuasa ya. Oh ya guys, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan share video aku ke teman-teman kamu. Bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.